Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu berada dalam limpahan karunia, rahmat, cinta, berkah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan Anda menjadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih dicintai Allah, dan jauh lebih mendekatkan kepada tujuan mendapatkan rezeki berlimpah di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang goa keajaiban. Saya akan bagi dalam beberapa audio, ya. Ini audio pertama. Saya menyampaikan materi ini di Raudhah, ya. Sekarang saat ini sedang berada di Raudhah. Bukan apa-apa, tujuannya semata-mata agar menjadi doa, agar Anda semua mendapatkan keberkahan berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Raudhah merupakan salah satu tempat yang sangat-sangat utama, sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya doakan semoga Anda semua bisa datang ke Raudhah ini untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendoakan agar kehidupan Anda menjadi jauh lebih baik di dunia maupun di akhirat. Islam ini agama yang ajaib, Bapak Ibu. Ajaib sekali, ya. Kitabnya ajaib, nabinya ajaib, dan kisah-kisahnya semuanya adalah kisah-kisah yang ajaib, ya. Dan lawan dari keajaiban adalah hukum sebab akibat, atau hukum, ya, yang disebut sebagai hukum alam, ya. Sebenarnya itu adalah sunnatullah, hukum yang berlaku di alam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka kehendaknya lah satu-satunya yang bisa dilakukan atau terjadi di alam ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah berkehendak, ya, maka Allah cukup katakan kun fayakun, jadi maka jadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dijanjikan oleh Islam. Yang dijanjikan oleh Islam adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku di alam semesta. Ketika kita mendekat, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keajaiban pun akan terjadi. Bagaimana tidak ajaib, Bapak Ibu? Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim bisa Allah izinkan menjadikan api menjadi dingin. Nabi Daud atas izin Allah bisa membengkokkan besi. Nabi Sulaiman atas izin Allah bisa berbicara dengan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, ya, bisa memimpin atau memerintahkan jin dan seterusnya. Ya, Nabi Isa bisa menghidupkan tanah liat, ya, dan menjadi burung yang terbang, begitu, ya. Kemudian Rasulullah SAW dengan 300 mukjizatnya yang iktibar, yang dikenal, ya, salah satunya adalah bisa mengeluarkan susu dari kedua jemarinya atau dari jari jemarinya, bisa membelah bulan, ya. Dan mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Nah, artinya Islam ini agama yang ajaib, mengajarkan hal yang ajaib, ya, mengajarkan hal yang ajaib, menceritakan hal yang ajaib. Dan ternyata, ya, bukan hanya para nabinya yang mendapatkan kemukjizatan, tapi para sahabat, ya, para ulama, para wali juga mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keajaiban ini bukan mukjizat, tapi ma'unah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika nabinya ajaib, kitabnya ajaib, agamanya ajaib, wali-walinya ajaib, masa kita nggak ajaib, Bapak Ibu, ya? Pastinya insya Allah kita semua pun bisa mendapatkan keajaiban. Dan itu yang kita harapkan, ya.
Banyak orang bergantung kepada kehidupan yang sebab akibat. Ketika dia melakukan A, maka dapat B. Ketika dia melakukan sesuatu, maka dia mendapatkan sesuatu. Padahal Islam menjanjikan hal yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Ya, baik. Kelanjutan dari audio ini saya akan sampaikan dalam audio kedua, ya, masih dalam seri Goa Keajaiban. Untuk sementara penyampaian di Raudhah cukup sekian. Ya, saya Nasrullah. Sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga Anda selalu dalam karunia, cinta, rahmat, berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup Anda penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keajaiban, dan penuh dengan ketinggian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan materi tentang Goa Keajaiban. Ini adalah audio kedua, ya. Setelah sebelumnya saya menyampaikannya di Raudhah. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan bahwa Islam ini adalah agama yang ajaib, ya. Dan memang mengajaknya kepada keajaiban, ya. Jadi keajaiban ini bukan hanya diberikan kepada para nabi. Ya, kalau untuk para nabi ini disebut sebagai mukjizat, dan sudah banyak sekali dikenal dengan mukjizat-mukjizatnya para nabi dan rasul. Kemudian keajaiban yang berikutnya adalah kepada para walinya, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini disebut sebagai karomah. Salah satunya misalnya karomah yang terjadi di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada seorang yang diberikan ilmu yang memindahkan istana Ratu Balkis, ya. Kemudian juga ada karomah yang diberikan kepada ibunda Maryam, ya, binti Imran, ya, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau di dalam surat Ali Imran disebutkan ketika beliau berada di mihrabnya, lalu kemudian ada makanan yang datang, ya, kepada ibunda Maryam. Padahal beliau bukan nabi, ya, tapi ini disebut sebagai wali. Nah, keajaiban-keajaiban itu juga terjadi bukan hanya kepada para wali-walinya, ya, para ulama juga, ya. Kita mendengarkan banyak sekali sejarah tentang para ulama-ulama yang memiliki keutamaan dan keajaiban yang luar biasa, ya. Nah, termasuk kita semua juga bisa mendapatkan keajaiban. Nah, kalau para orang mukmin yang mendapatkan keajaiban itu bukan disebut mukjizat, bukan disebut sebagai karomah, tapi disebut sebagai maunah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, tiba-tiba rumahnya kebakaran dan kayaknya nggak mungkin secara logika dia bisa keluar dari kobaran api itu, tapi ternyata dia selamat. Nah, ini namanya maunah, ya. Kemudian ada bayi yang tertimbun di dalam gempa, terus kemudian tiba-tiba ini bayinya selamat, gitu, ya. Nah, ini adalah maunah, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam adalah agama yang mengajarkan tentang pertolongan Allah ini, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikenal sekali, suratnya singkat, ya, idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, ya, dan kemenangan. Nah, berbeda dengan ajaran yang ada di barat, ya. Yang ada di barat ini mereka mengajarkan tentang metodologi penelitian. Jadi kalau Anda pernah kuliah, ya, saya adalah orang kimia, Bapak Ibu,
ya, lulusan kimia FMIPA UI, saya punya metodologi satu pelajaran ya, itu namanya metodologi penelitian, dan itu sangat dijunjung tinggi di dalam dunia ilmiahnya Barat ya, dan saya pun masih menjunjung tinggi itu. Seperti misalnya saya juga alhamdulillah ketika di Malaysia itu hasil penelitian saya masuk dalam jurnal ilmiahnya Malaysia ya. Jadi memisahkan 7 senyawa arsenik dalam sekali hitungan menggunakan capillary electrophoresis, sebuah alat ya yang sangat canggih untuk menentukan tentang zat-zat di ppb level. Nah, ini metodologi Barat itu telah membentuk keajaiban yang sekarang terjadi ya, dengan metodologi penelitian tentang adanya hipotesa, penelitian, ujian dan seterusnya ya. Eksperimen dan seterusnya, sehingga akhirnya melahirkan keajaiban-keajaiban yang terjadi seperti listrik ya, telepon, kemudian juga gelombang dan seterusnya ya. Nah, Islam mengajarkan lebih dari itu Bapak Ibu ya. Islam mengajarkan lebih dari itu, bukan cuma sekedar metodologi penelitian yang standar sekali ya, sebab akibat ya. Tapi Islam ini mengajarkan pemeluknya, penganutnya itu mereka bisa mendapatkan keajaiban sebagaimana ya ajaibnya istana Ratu Bilqis dipindahkan Bapak Ibu ya. Sebagaimana ya ajaibnya Ibunda Maryam memiliki makanan yang tanpa ada metode ya. Tanpa ada metodologi, tiba-tiba ada. Ya, makanya ayatnya adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka cukup Allah katakan jadi maka jadi. Udah nggak perlu metode Bapak Ibu. Udah nggak perlu metode penelitian. Udah nggak perlu pakai metode bagaimanapun. Umat Islam ini dahsyat, ya, luar biasa. Ya, jadi ketika Allah mau, ya jadi, ya. Nah maka tentunya ya, kalau seandainya hambanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menginginkan sesuatu terhadap hamba itu, ya akan dimudahkan oleh Allah ya. Nah maka Bapak Ibu, kalaulah nabinya ajaib, walinya ajaib ya, para ulamanya ajaib, kitabnya ajaib, Nabi Isra Mi'raj itu Bapak Ibu kisahnya dahsyat Bapak Ibu, ajaib ya, dan seterusnya. Semuanya ajaib. Saya sering berseloroh gitu ya. Kalau semuanya ajaib, masa umatnya nggak ajaib gitu ya? Masa kita hidupnya nggak baik? Masa kita masih punya utang nggak lunas-lunas? Itu nggak ajaib Bapak Ibu ya. Masa piutang nggak kebayar-bayar? Ya. Masa proyek ya nggak datang-datang ke kita? Ya. Nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin. Jadi umat Islam ini adalah umat yang ajaib, yang dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh kehidupannya. Jadi nggak mungkin ketika kehidupan kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, maka ya yang akan terjadi pada kehidupan Anda dan kita semua adalah kehidupan yang ajaib. Makanya saya betul-betul punya dream, punya impian. Sekarang ini saat saya menyampaikan materi ini ada 81.000 member. Ya, 81.000 sekian. Bayangkan kalau seandainya 81.000 ini adalah mereka-mereka yang telah mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi, Masya Allah, terjadi ledakan Bapak Ibu ya, ledakan keajaiban. Dan pastinya kehidupan Anda jadi jauh lebih baik, keinginan Anda mudah dipenuhi ya. Lalu kemudian apapun yang Anda inginkan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah goal saya dalam menyampaikan materi rahasia magnet rezeki ini ya. Walaupun banyak yang menyangsikan ya, apa ia bisa? Ya, bismillah, insyaallah saya punya keyakinan yang sangat-sangat tinggi tentang keajaiban terhadap hidup Anda, insya Allah. Minimal kalau seandainya Anda nggak bisa jalan di atas air gitu Bapak Ibu ya. Minimal kalau Anda nggak bisa nurunin hujan, ya minimal utang lunas gitu ya Bapak Ibu ya. Minimal kita ini ya piutangnya dibayar gitu. Minimal proyek kita nih
berhasil dan berlimpah ruah gitu ya. Minimal itu ya. Kalaupun seandainya kita tidak di atasnya itu, yaitu keajaiban, tiba-tiba ada makanan di depan kita, ajaib tanpa ada proses gitu ya. Minimal mah ya, semua hidup kita baik. Nah maka yuk sama-sama kita pelajari Bapak Ibu ya. Maka yang kita pelajari adalah polanya ya. Dalam materi-materi yang sebelumnya sudah banyak disampaikan gitu ya, tentang pola-pola yang seperti paradox of candy ya. Itu adalah pola menerima apapun yang Allah tetapkan ya, kita terima bungkusnya. Kemudian pola detox rezeki, ternyata ada pola detoxnya gitu ya. Kemudian ada pola ya cacat yang sempurna ya, bahwa ternyata kesempurnaan itu ya, itu dimulai dari sesuatu yang cacat dan kemudian disempurnakan dan disyukuri ya, dan seterusnya. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin lebih advance untuk membuat kita kejar bola Bapak Ibu ya, kejar bola, mengejar keajaiban itu ya. Jadi kalau yang selama ini kita defense ya, kita bertahan ya, sekarang jika selama ini kita defense, nah sekarang yuk sama-sama kita kejar keajaiban Bapak Ibu ya. Nah, dalam mengejar keajaiban ini ada pola ya. Polanya adalah ternyata seluruh keajaiban-keajaiban itu terjadi ketika masuk ke dalam goa. Ya, masuk ke dalam goa. Makanya judulnya Goa Keajaiban. Semua nabi sebelum diangkat menjadi nabi itu selalu masuk ke dalam proses masuk goa Bapak Ibu ya. Selalu melalui proses masuk ke dalam goa, dan goanya berbeda-beda ya. Nabi Nuh misalnya, goanya apa? Beliau sibuk membangun kapal. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sibuk membangun kapal, padahal ya itu dataran ya, tidak ada air. Terus kemudian akhirnya karena menerima apa yang Allah perintahkan, ya udah dia sibuk membangun kapal ya. Dan ini adalah goanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa ke Bukit Tursina bahkan sampai meminta untuk melihat Allah tapi nggak sanggup ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, goanya adalah masuk ke dalam sumur, kemudian menjadi budak, kemudian dipenjara. Nah ini adalah proses goanya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam, goanya adalah masuk ke dalam perut ikan paus. Ya. Nah, ini selalu berulang. Ya, polanya ini selalu berulang. Rasulullah SAW, ya, goanya apa? Ya, Gua Hira. 3,5 tahun beliau bertahanus di Jabal Nur. Ya, di Gunung Cahaya dan di Gua Hira. Ya, di Jabal Nur ada Gua Hira di sana. Kemudian yang tadi saya ceritakan, Ibunda Maryam, goanya adalah mihrab, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini goanya berbeda-beda tapi polanya sama, ya. Polanya sama. Setelah mereka berada di dalam goa, terjadi keajaiban. Setelah mereka masuk ke dalam goa, terjadi keajaiban. Begitu Bapak Ibu, ya. Nah, maka bahkan karena ada yang bilang mungkin begini, nah, itu kan para nabi, itu kan para wali, ya. Enggak, bahkan ini jadi kurikulum Bapak Ibu. Ya, jadi kurikulum kepada umat Islam. Ya, menjadi kurikulum. Jadi kalau seandainya eksperimen, penelitian itu menjadi kurikulum bagi seorang mahasiswa, maka goa ya itu masih menjadi kurikulum bagi seorang yang mencari keajaiban. Makanya kenapa Allah khususkan satu surat, ya, khususkan satu surat berjudul Goa yang namanya Al-Kahfi, ya, dan bahkan bukan hanya sekedar dijadikan nama ayat seperti An-Nisa nama ayat, Al-Maidah nama ayat, tapi tidak diminta untuk berulang-ulang, ya. Paling ya kalau seandainya membaca tadarus begitu ya. Tapi Al-Kahfi itu salah satu surat yang disunnahkan untuk dibaca berulang-ulang setiap malam Jumat.
Ya. Dan ini saya sudah sampaikan dalam materi Khairur Razikin untuk membaca Al-Kahfi ini. Nah, ini adalah satu pola yang berulang. Bahwa ternyata Allah ingin mengajarkan agar kita semuanya juga masuk goa. Ya, agar kita semua umat Islam, ya, orang yang beriman itu masuk ke dalam goa. Dan Allah ceritakan di sana, ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami telah menceritakan cerita ini dengan benar, ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa proses Al-Kahfi ini adalah sebuah proses al-haq. Naba'ahum bil haqq, ya. Jadi kalau kamu dapat keajaiban ini loh, ya. Aku berikan kepada kalian satu kisah, ya. Innahum fityatun amanu, ya. Jadi mereka adalah pemuda yang beriman kepada mereka, kepada Rob mereka. Jadi syarat pertama ketika kita masuk ke dalam goa ini adalah beriman, penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian wazidnahum huda. Baru kemudian Allah berikan kepada mereka huda, petunjuk. Nah, petunjuk inilah yang sebenarnya kita butuhkan atas semua masalah-masalah kita, ya. Hutang kita nggak beres, kita butuh hudan, kita butuh petunjuk. Ya Allah, tolong tunjuki saya gimana caranya memperbaiki ini utang sekian miliar ini, ya, amanah sekian miliar. Piutang nggak dibayar orang, kita butuh petunjuk gimana cara nagihnya dengan baik, begitu ya. Proyek nggak beres-beres, kita perlu minta petunjuk dari Allah. Kerjaan, ya, tiba-tiba kita di PHK, kita perlu petunjuk. Makanya wazidnahum huda. Maka sekali lagi saya garis bawahi, ya, garis tebal, pakai stabilo warna merah, ya, dan gambar bintang-bintang gitu Bapak Ibu ya. Masuk ke dalam goa keajaiban merupakan kurikulum bagi umat Islam. Ya, kalau Anda benar-benar ingin dapat hidup yang ajaib, maka nggak ada cara lain kecuali Anda masuk dalam goa, masuk ke dalam goa, ya. Nah, nanti kita akan jelaskan prinsip-prinsip goanya. Nah, sebelum saya jelaskan prinsipnya, saya jelaskan tentang satu ayat, ya, di dalam surat Al-Kahfi itu, ayat yang ke-16. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ya. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Nah, jadi ini adalah perintah Allah. Fa'u, ya. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Yanshur lakum, maka Allah akan, ya, yansur lakum rabbukum mir rahmatih, mencurahkan, melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu. Dan ini yang paling dahsyat Bapak Ibu, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat ini, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Menyediakan. Jadi Allah yang sediakan. Jadi prosesnya, ya, prosesnya adalah bukan kalau kita melakukan sesuatu maka akan dapat seperti ini. Masak air sampai 100 derajat mendidih, itu sunnatullah. Sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Masak air, kemudian sampai 100 derajat, tiba-tiba airnya mendidih. Ya. Kemudian membekukan air, 0 derajat, dia mulai membeku. Nah, ini adalah sunnatullah. Tapi, di dalam proses keajaiban, ini beyond. Di luar batas sunnatullah. Gitu Bapak Ibu. Di luar batas sunnatullah. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Nah, artinya, kalau kita mau disediakan loh Bapak Ibu ya. Bukan kita yang nyari, tapi Allah yang sediakan. Ya.
Allah yang sediakan ini loh, ini pakai gitu, ya. Maka fa'wu ilal kahfi, ya, cari tempat berlindung ke dalam gua. Nah makanya setelah itu kisahnya Ashabul Kahfi ini atau pemuda Kahfi ini ajaib memang, ya, tidur selama 300 tahun, ya. Kemudian dalam hitungannya komariahnya 309 tahun gitu ya. Terus kemudian berguling-guling gitu ya. Kemudian abadilah begitu ya. Mereka bisa sampai melampaui masa 300 tahun. Ini kan ajaib. Beyond sunnatullah, ya. Beyond sunnatullah. Di luar batas, ya, sunnatullah. Maka insya Allah Anda semua perlu yang namanya di luar batas sunnatullah. Insya Allah Bapak Ibu, ya, Anda bisa mendapatkannya. Nah sekarang 7 prinsip goa, ya, 7 prinsip goa. Jadi ada 7 prinsipnya. Yang pertama, goa ini sepi dan terasing. Sepi dan terasing. Kita lihat Nabi Nuh sepi dan terasing. Nabi Yusuf sepi dan terasing. Nabi Yunus ya, sepi dan terasing. Nabi Musa sepi dan terasing. Rasulullah SAW di Gua Hira sepi dan terasing. Jadi kalau Anda ingin masuk ke dalam gua, Anda harus menyepi dan terasing dari kehidupan Anda sekarang. Ya, jadi ya keluar, ya, cari tempat yang sepi dan terasing. Itulah goa. Nggak mesti juga goa yang kayak Flintstone gitu ya Bapak Ibu ya. Zaman batu gitu. Terus kemudian Anda cari hutan di mana. Kemudian ada goa. Nggak mesti juga. Nanti saya akan sampaikan beberapa bentuk-bentuk goa yang dibuat oleh agama ini. Ya. Jadi setelah Rasulullah SAW ke Gua Hira. Lalu kemudian akhirnya para sahabat juga masuk ke dalam goa. Tapi goanya bukan Gua Hira. Ya, tapi goa yang Rasulullah SAW telah ajarkan kepada kita semua. Nah yang pertama adalah prinsip pertamanya sepi dan terasing. Dia harus betul-betul sepi, ya, nggak ada, ya, sunyi. Sepertinya ya tidak, ya nggak kekinian gitu Bapak Ibu ya. Ya sepi, ya. Yang kedua, lepas dari seluruh hiruk pikuk dunia. Lepas dari seluruh hiruk pikuk dunia. Ini prinsip goa kedua. Sepi terasing, lepas dari seluruh hiruk pikuk dunia. Mungkin Anda punya masalah sekarang. Mungkin Anda punya masalah amanah yang sangat-sangat tidak sederhana. Lalu kemudian Anda lupakan itu semua. Anda lupakan itu semua. Lalu kemudian Anda menyepi dan terasing. Kemudian yang ketiga, Anda puasa berita. Ya. Puasa berita. Ini tidak ada berita yang kita dengarkan. Seperti Nabi Nuh. Ketika beliau membangun kapalnya. Ya, berita-beritanya adalah Nabi Nuh gila, ya. Kemudian ya begitulah kurang lebih ya. Kan disebutnya terasing. Akhirnya kita udah nggak boleh dengerin berita-berita apapun. Terserah orang mau ngomong apa. Terserah orang mau ngomong apa terhadap kehidupan kita. Kita udah nggak peduli. Kita hanya pedulinya dengan kehidupan yang kita ingin jalani di dalam gua itu. Ya, puasa berita. Mungkin Anda nggak baca berita, Bapak Ibu, nggak nonton TV, nggak baca WhatsApp, gitu ya, nggak baca internet, gitu. Ya, sepi dulu, ya, puasa dulu terhadap segala berita. Ya, karena Anda ingin mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia. Kemudian yang keempat, fokus dengan prosesnya. Proses masuk dalam gua. Nggak usah juga terus kemudian tiba-tiba mana nih gitu ya keajaibannya. Nggak usah. Fokus saja, ya. Fokus saja terhadap aktivitas di dalam gua itu. Nggak usah berharap akan ada apapun. Nggak usah berharap akan ada keajaiban. Nggak usah berharap bahwa Allah akan bantu Anda. Nggak usah berharap gitu ya. Karena gini, ketika kita udah mulai muncul harapan, maka itu bukan gua namanya. Bukan keterasingan. Jadi ya udah. Fokusnya sama apa? Ya fokusnya sama
aktivitas dalam gua aja. Nggak usah menganggap akan ada keajaiban. Misalnya kayak dengarkan ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, sedekah 100.000 bisa dapat 1 juta. Lalu kemudian ditungguin mana nih 1 jutanya, nggak usah, ya. Jadi fokus saja sama sedekahnya. Ya udah, sedekah 100.000. Nanti akan jadi apa? Nggak usah berharap, ya. Karena berharap itu artinya kita berharap bahwa keajaiban itu kita yang ciptakan. Tapi ketika kita tidak berharap, maka kita menyerahkan keajaiban itu kepada yang maha menciptakan keajaiban. Jadi nggak usah berharap apapun, masuk aja ke dalam gua, ya. Kemudian yang berikutnya jiwa tenang, ya. Jiwanya dia memiliki ketenangan batin yang luar biasa. Makanya digambarkan, disimbolkan para Ashabul Kahfi itu tertidur dengan nyenyak, ya. Cool, tenang, jiwanya tenang. Makanya kalau Anda perhatikan, ini kan sudah materi ke-34 ya Bapak Ibu ya. Ini materi-materi yang sebelumnya itu membawa kita untuk masuk ke dalam fase ketenangan jiwa ini. Ketika jiwa nggak tenang, keajaiban nggak bisa terjadi. Maka tenang aja dulu, ya. Jalankan semua materi-materi yang sebelumnya, ya. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Ya, kalau didengarkan mungkin kurang lebih 18 jam. Ya, tidak mudah untuk menceritakan tentang ketenangan. Tapi kalau Anda jalankan semuanya, materi-materi yang sebelumnya, baru Anda paham. Ya. Apalagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan langsung loncat ke materi 34 ini pasti nggak nyambung. Ya. Jadi, jiwa tenang seperti seorang bayi yang digendong oleh ibunya sendiri. Tenang. Coba Anda perhatikan bayi. Lihat matanya. Ketika digendong sama orang lain, itu masih ada bergerak-gerak gitu ya. Masih belum tenang. Tapi ketika ibunya yang menggendong, gitu ya. Terus kemudian apalagi diberikan air susu, itu si bayi tenang. Nah, di dalam gua, kita harus seperti itu. Aplikasinya mungkin kita punya masalah, punya amanah, punya hutang, punya proyek yang nggak selesai, di PHK. Tapi kita tenang, nggak ada jeruk nipis, terima bungkusnya, ya. Kemudian kita seperti cicak dan jerapah, sabar, dan kita mulia seperti cacat yang sempurna. Lalu kemudian kita tenang, cool, dan seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, prinsip berikutnya adalah ini seperti yang digambarkan oleh Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits, ya, bahwa proses di dalam gua itu sama seperti mirip-mirip dengan proses mengasah gergaji. Ya, proses mengasah gergaji. Jadi ini prinsip goanya. Ya, kenapa goa itu penting dan kenapa secara ilmiah apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Ya iya. Seperti yang dikatakan oleh Stephen Covey, kalau seandainya Anda punya 8 jam waktu untuk menebang pohon, mana yang Anda pilih? 6 jam untuk menebang, 2 jam untuk mengasah gergaji, atau 6 jam untuk mengasah gergaji dan 2 jam untuk menebang pohon? Pastinya 6 jam untuk mengasah gergaji dan 2 jam aja untuk menebang pohon. Karena menebang pohon ini perlu tenaga yang lebih besar. Nah, daripada 6 jam keluar tenaga lebih besar, mendingan 2 jam aja keluar tenaga lebih besar. Maka ini adalah proses mengasah gergaji. Ya, jadi prinsip goa adalah prinsip mengasah gergaji. Dan yang terakhir, yang ke-7, semakin sering Anda masuk ke dalam goa, semakin mudah keajaiban tercipta. Jadi semakin sering masuk ke dalam goa, ya, masuk lagi ke dalam goa, masuk lagi ke dalam goa. Apalagi kalau hidup Anda memang udah di dalam goa, ya. Tapi ya mungkin pelan-pelan. Sekarang masuk, ya, mungkin dalam waktu 24 jam, 1 jam masuk goa, ya. Mungkin hari kedua 1,5 jam, hari ketiga 2 jam, hari keempat, ya, mungkin 2,5 jam. Makin naik gitu ya. Nah, semakin sering masuk ke dalam goa, maka
semakin mudah keajaiban itu tercipta. Ya mungkin sederhananya, semakin Anda menjalankan materi-materi magnet rezeki dari awal sampai akhir ini, maka keajaiban itu jadi kayak habit. Tiba-tiba hidup sudah jadi ajaib aja begitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, itu 7 prinsipnya. Kemudian saya lebih dalam lagi tentang sebab masuk ke dalam goa. Sebab masuk ke dalam goanya ada 2. Yang pertama, karena terpaksa. Ya. Sebagian besar orang masuk ke dalam goa itu karena terpaksa. Terpaksa karena menghadapi masalah. Ya, terpaksa karena menghadapi masalah. Ya, jadikan aja masalahnya itu sebagai goanya. Ya. Mungkin karena dulu nggak tepat gitu kan dalam investasi, lalu kemudian akhirnya sekarang harus masuk penjara, lalu kemudian dijadikan penjaranya itu sebagai goa. Nah, dia masuk ke goa itu sebagai bentuk terpaksa. Atau mungkin dia dihina orang. Ya, penghinaan dari orang lain juga bagian dari goa itu. Ya. Mungkin kita sedang menghadapi masalah debt collector yang datang terus. Ya. Maka ini adalah goa yang kita terpaksa menghadapinya. Doanya berbeda dengan yang sengaja. Ya, ini yang terpaksa. Nah, orang-orang yang terpaksa ini doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam masuk ke dalam ikan paus, lalu ini adalah doanya Nabi Yunus. Sering-sering baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah doa orang yang masuk ke dalam gua dengan terpaksa. Ya. Kemudian sebab masuk ke goa yang kedua adalah sengaja. Dia sengaja memang. Ketika mungkin sebagian dari Anda mengatakan bahwa ya saya hidup baik-baik saja, nggak ada masalah gitu ya. Maka Anda ingin sekali hidup Anda betul-betul ajaib. Ya, ajaib. Maka Anda sengaja nih setelah mendapatkan materi ini, Anda sengaja dengan kesadaran dan ilmu lalu masuk ke dalam goa. Maka doanya juga berbeda. Doanya adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya. Jadi doa yang terpaksa itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku berada dalam keadaan yang zalim. Sementara yang tadi ya sengaja dia masuk ke dalam goanya, Rabbi adkhilni, ya Allah masukkanlah aku mudkhala sidqin, dari pintu masuk yang baik, yang benar, ya, yang terbaik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dengan kualitas yang baik. Ya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku ya waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Subhanallah ya. Ini adalah doa agar kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bapak Ibu, bentuk-bentuk goa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, setelah mendapatkan materi ini mungkin Anda berpikir, "Oh, kalau kayak gitu kita masuk ke goa mana nih?" gitu kan? Enggak, Bapak Ibu ya. Goa yang pertama adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Ini goa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapkan, ya. Perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang hanya sekedar beribadah tapi tidak berilmu, seperti bulan yang sangat terang purnama dengan bintang yang sangat kecil. Mungkin selama ini kita melakukan amalan-amalan, melakukan aktivitas dalam kehidupan dunia, tapi tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya, ya, kita seperti tak tentu arah. Makanya mungkin ada beberapa di antara Anda yang japri saya, Pak Nas, seandainya lah saya mendapatkan ilmu ini, magnet rezeki, mungkin 5 tahun yang lalu. Mungkin saya nggak cerai dengan suami saya. Tapi ya sudah terjadi. Maka
Subhanallah, seandainya 5 tahun yang lalu kita masuk ke dalam goa. Nah, goa ini adalah majelis ilmu. Nah, majelis ilmu di mana, yang mana? Majelis ilmu ya di mana saja. Intinya ketika ada perkumpulan orang secara fisik, ya, berkumpul, tapi di dalamnya nggak ada gosip, ya. Kadang-kadang majelis taklim ibu-ibu udah kumpul, tapi di dalamnya ada gosip, ada ghibah, ada pembicaraan aib saudara mereka di dalam majelis taklim. Itu udah bukan jadi majelis taklim lagi, tapi majelis ghibah, majelis gosip. Yaitu nggak bisa untuk menjadi keajaiban. Yang dibutuhkan adalah majelis yang benar-benar belajar tentang ilmu, belajar tentang keilmuan. Ya, makanya guru saya ketika beliau punya hajat, beliau tuh datang nyari majelis ilmu yang benar-benar majelis ilmu yang belajar benar-benar mengkaji kitab misalnya, ya. Lalu kemudian duduk, walaupun itu bukan majelisnya dia, tapi duduk di pinggir, itu dapat berkahnya. Nah, itu adalah goa. Jadi goa yang Rasulullah SAW berikan kepada umat Muhammad SAW setelah ini adalah goa berupa ilmu. Masya Allah, ya. Jadi datangi majelis-majelis ilmu, ya. Mungkin Anda bisa datang ke pengajian pekanan, gitu ya. Datang, paksa diri Anda untuk selalu datang ke majelis-majelis ilmu seperti ini, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, semua sholat adalah goa, Bapak Ibu. Semua sholat, ya. Semua sholat adalah goa. Makanya dia sepi, terasing, melupakan semua hiruk pikuk dunia. Kemudian puasa dari segala berita, kan masuk dalam prinsip-prinsipnya, ya. Maka semua sholat itu adalah goa. Maka kalau seandainya Anda sedang gundah gulana dan seterusnya, maka ya sudah, langsung keluar, ya. Kemudian ambil wudhu, sholat. Terutama sholat malam, ya. Sholat malam ini adalah kualitas sholat yang terbaik. Tentunya selain yang fardu, sholat sunnah terbaik adalah sholat malam. Maka datang sholat malam, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, ya. Jadi, nah bahkan tadi doa yang tadi Rabbi adkhilni itu adalah setelah ayat wa minal laili ini, ya. Dan Allah janjikan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Artinya keajaiban datang. Dan yang batil itu misalnya masalah-masalah kita, akhirnya lenyap pelan-pelan. Jadi sering-seringlah sholat. Sering-seringlah sholat dengan kualitas goa. Ya, kualitas goa. Kualitas goa itu ya sepi, terasing. Melupakan semua masalah dan hiruk pikuk dunia. Puasa berita, orang mau ngomong apa, ya. Makanya ketika para pahlawan misalnya ditangkap sama Belanda, ya. Pangeran Diponegoro ketika ditangkap Belanda, minta sholat dulu, masuk ke dalam goa dulu, baru kemudian ditangkap sama Belanda. Kemudian beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid. Jadi goanya ini udah dijadikan sebagai kehidupan masyarakat kita. Ya, jadi goanya bukan di gunung-gunung, tapi di masjid, itulah goa. Datang ke masjid, beriktikaf, ya. Datang ke sana, lalu kemudian fokus beribadah. Ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan di ujung dari Ramadan masuk goa, yaitu masuk iktikaf di masjid. Ya. Rasulullah tidak datang lagi ke Gua Hira, tapi Rasulullah SAW membentuk goa-goa baru, ya. Dan di seluruh dunia sekarang goa-goa itu sudah ada. Itulah sumber keajaiban kita. Masuk ke dalam goa, lalu kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, asyik masuk dengan Al-Quran. Ya, asyik masuk dengan Al-Quran. Jadi, tadarus, fokus, baca Quran aja. Jadi ketika, ya, kalau ilmu Garputala itu, dia masuknya ke tadabbur. Nah kalau ini, fokus saja. Misalnya,
targetin 1 hari setengah juz. Masuk dalam gua berarti. Kenapa? Karena pas baca itu udah nggak ngituin yang lain kan, nggak ngerjakan yang lain. Tapi baca Quran, fokus. Walaupun kita nggak ngerti artinya. Tapi memang begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendesain. Semakin kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin keajaiban kita akan diraih. Ya, 1 huruf itu 10 kebaikan. Bukan berarti alif 1 huruf, alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah, artinya semakin banyak kita membaca, ya, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan dan keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan titipkan untuk kita. Kemudian umroh, ya. Umroh ini ya, umroh dan haji. Keluar dari tanah air bahkan. Ya, tapi bukan untuk bertamasya ala kadarnya, berwisata saja, tapi untuk beribadah dan masuk ke dalam goa. Ya, makanya mohon izin saya menyampaikan materi goa keajaiban ini pada saat perjalanan saya umroh. Untuk menjadi doa agar materi ini menjadi sangat powerful untuk Anda semua. Saya betul-betul berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Anda sebagai manusia yang ajaib. Manusia yang penuh keajaiban. Karena itulah ya cita-citanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Dan semua tempat-tempat yang mustajab, semua tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa adalah goa. Makanya kemarin saya di Raudhah, itulah goa. Ya. Kemudian nanti materi ketiga saya akan sampaikannya, mudah-mudahan insyaallah di Multazam, adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya. Kemudian waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa adalah juga goa. Jadi pas waktunya, misalnya turun hujan, itulah goa bagi kaum muslimin. Turunnya hujan, langsung minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jalankan 7 prinsip goanya. Sepi, terasing, lupakan semua masalah hiruk pikuk dunia, puasa berita, gitu kan. Fokus dengan prosesnya, doa saja, gitu ya. Kemudian tenang seperti bayi, ya. Kemudian proses mengasah gergaji, dan ya semakin sering kita lakukan, maka semakin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan. Makanya waktu itu ada seorang syekh dari Palestina datang ke satu masjid. Tiba-tiba ada hujan turun. Dia tanya kepada pengurusnya, ini hujan? Iya, dia keluar. Ya, keluar dan dia main-main dengan hujan. Karena hujan ini adalah bagian dari waktu yang mustajabah, keadaan yang mustajabah untuk berdoa. Ya, kemudian di antara 2 khutbah saat khutbah Jumat, ya. Kemudian di antara salat, di antara azan dan iqamah, ya. Kemudian di waktu sahur, ya. Dan seterusnya. Silahkan dipelajari ini adalah bentuk-bentuk goa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita umat Islam. Nah, Bapak Ibu, saya sisakan materi terakhir, yaitu tentang cerita, ya. 2 cerita tentang pengaplikasian goa dalam kehidupan. Ya, saya akan sisakan ini menjadi bagian ketiga yang saya akan simpan, dan saya mudah-mudahan Allah izinkan untuk menyampaikannya di Multazam. Demikian, saya berdoa sekali lagi agar hidup Anda ajaib. Nabinya udah ajaib, wali-walinya ajaib, ulamanya ajaib, orang berimannya ajaib. Maka Anda juga pantas untuk mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal seluruh masalah-masalah Anda diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat-cepatnya. Ya. Maka percaya saja, yakin saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan bahwa Allah yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah akan sediakan sesuatu yang berguna untuk urusanmu. Ya. Lihat Bapak Ibu, nanti artinya di Al-Kahfi ayat 16. Di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Maka ya sekali lagi, selamat menyepi di dalam gua, ya. Apalagi kalau seandainya Anda sudah bisa hidup sepanjang detiknya, sepanjang menitnya, sepanjang jamnya Anda berada di dalam gua, maka keajaiban pasti terjadi pada kehidupan Anda. Tapi mulainya dari yang pelan-pelan, ya. Anda cintai dulu gua-gua yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka insya Allah dengan kecintaan kita terhadap goa yang Allah
Rasulnya ajarkan pada kita, semakin akan membuat kita makin bisa menikmati goa keajaiban ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nasrullah. Sampai jumpa dalam audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya semuanya? Semoga selalu berada dalam bimbingan cinta, rahmat, karunia, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup Anda menjadi ajaib, ya, menjadi manusia-manusia yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan meninggikan kedudukan Anda di antara manusia-manusia yang ada di muka bumi. Bahkan Allah juga insya Allah akan meninggikan kedudukan Anda dari seluruh penduduk langit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan seri ketiga, ya, dari materi Goa Keajaiban. Dan seperti janji saya akan menyampaikannya di Multazam, ya. Alhamdulillah sekarang berada di Masjidil Haram lantai 2 dan di lurusannya Multazam, ya. Mudah-mudahan ini lulusan Multazam, jadi kalau ditarik garis lurus ke Hajarul Aswad, ya. Bukan apa-apa Bapak Ibu, tujuan saya menyampaikan ini dengan keadaan dan tempat yang terbaik adalah agar materi ini benar-benar menghujam dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati kita semua, sehingga akhirnya kita menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam seri pertama dan seri kedua rasanya insya Allah cukup jelas, ya, bahwa keajaiban memang merupakan salah satu yang diajarkan di dalam agama Islam, ya. Di dalam Islam Anda semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia ajaib yang beyond sunnatullah. Ya, sunnatullah itu api dingin, api panas, ya Bapak Ibu. Itu sunnatullahnya. Tapi kalau Allah mau dingin, ya, maka itu akan terjadi. Sunnatullahnya, ya, jatuh ke bawah gitu, ya. Tapi kalau Allah mau, ya, maka bisa-bisa saja jatuh ke atas gitu, ya Bapak Ibu. Ini beyond, ya, sunnatullah. Artinya melampaui batas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaratnya adalah kita masuk ke dalam goa keajaiban. Nah, prinsip ini sebenarnya kita sudah latih di terumbu karang Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam prinsip terumbu karang, bahwa rezeki itu adanya di mana? Rezeki itu adanya di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain mulia dan bahagia karena kita, maka kita berhak untuk mendapatkan rezekinya. Dan Allah yang mengatur semua, ya, bagaimana proses pentransferan rezeki itu kepada kita. Nah, kalaulah membahagiakan manusia, memuliakan manusia, itu sudah sedemikian, ya, rezekinya yang diberikan, bagaimana lagi ketika kita memuliakan dan membahagiakan Allah sang pemilik rezeki. Goa keajaiban adalah satu cara untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah akan mendekat dengan berlari. Ketika kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita sedepah. Ya, Masya Allah Bapak Ibu, ya. Ketika kita memiliki berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, sebagiannya sebenarnya itu adalah cara Allah untuk memasukkan kita ke dalam goa masalah,
ya, yang di dalam masalah itu kita menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam, ya, dimasukkan ke dalam ikan, lalu kemudian di dalamnya beliau berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Disebut nama Allah di dalam goa itu. Maka ketika ya Anda semua, kita semua dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam goanya, maka bersyukurlah, berbahagialah. Mungkin masalah-masalah yang kita hadapi, amanah-amanah yang enggak selesai, pekerjaan-pekerjaan yang enggak bagus, lalu kemudian dikomplain orang, piutang-piutang yang tidak terbayar oleh orang lain, mungkin masalah keluarga, perceraian, mungkin masalah dengan anak dan seterusnya. Apapun masalah kehidupan kita, bisa jadi itu adalah salah satu sarana Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kita dari tempat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala menuju ke dalam goanya, ke dalam goa keajaiban. Maka bagi mereka-mereka yang berada di dalam goa lalu kemudian dia menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah dia memuliakan dan membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia saja mulia dan bahagia, lalu kemudian Allah berikan rezeki atas asbab tersebut, atas sebab tersebut, atas wasilah tersebut, lalu bagaimana lagi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dan dibahagiakan di dalam goa keajaiban. Maka Bapak Ibu, terdapat banyak sekali kisah di dalam sejarah-sejarah Islam yang menyebutkan tentang hal ini, ya. Dan selalunya ketika terjadi keajaiban, ketika perang Badar terjadi, maka para sahabat diajak oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam goa. Di malam hari Rasulullah SAW berdoa meminta ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar saja keesokan harinya Allah mengirimkan 1000 malaikat yang membantu Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam peperangan pertamanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah kisah-kisah yang berada di sirah Rasulullah SAW. Lalu bagaimana ya yang berada dalam kehidupan kita? Bagaimana menggunakan materi goa keajaiban ini untuk kehidupan rezeki kita? Ya, karena bukan apa-apa Bapak Ibu. Saya kenapa membahas rezeki? Karena rezeki adalah ladang amal. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ladang amalnya dalam berdakwah mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita berbicara dalam ranah rezeki yang memang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering mengulang tentang rezeki, bahkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam juga meminta rezeki ya kepada anak keturunannya, ya. Maka membicarakan tentang rezeki juga bagian dari bagaimana kita mendapatkan solusi terbaik dengan cara terbaik ya agar rezeki kita berlimpah ruah. Nah, saya sedikit ingin cerita tentang bagaimana pelaksanaan dari goa keajaiban ini Bapak Ibu ya. Saya sedikit ingin cerita kesaksian saya terhadap seorang guru yang beliau Ustadz Yusuf Mansur ya, ketika saat sholat duha begitu ya, kemudian mengajak saya, Nas kita sholat dulu ya. Kemudian waktu itu saya sudah mau pamitan kepada beliau, Ustadz ana ada keperluan gitu ya. Ya udah pamitan, tapi pas udah jalan gitu dipanggil lagi sama Ustadz, sini kayaknya antum belum duha kayaknya. Iya benar Ustadz. Akhirnya diajaklah gitu ya di sebuah musola yang kecil, ya mungkin kerapihannya bisa dikatakan nggak terlalu rapih begitu ya, di dalam sebuah perbelanjaan begitu. Kemudian akhirnya saya sholat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat sampai 8 rakaat. Kemudian saya melihat Ustadz Yusuf Mansur belum selesai, 2 rakaat aja belum selesai Ustadz ya. Kemudian akhirnya saya sholat lagi sampai 12 rakaat, tambahkan sholat dengan sholat hajat, baru kemudian selesai Ustadz Yusuf Mansur melaksanakan sholat duhanya yang hanya 2 rakaat. Kemudian saya tanya, Ustadz antum baca apa? Ada 7 surat yang beliau baca ya. Ada 7 surat yang beliau baca di dalam 2 rakaat beliau melaksanakan sholat duha itu ya. 4 yang saya ingat waktu itu adalah Yasin,
kemudian Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, ya, dan surat-surat yang lainnya, itu ya. Subhanallah, ya, 12 rakaat saya lakukan, beliau cuma 2 rakaat. Dan ketika saya tanya kenapa antum melakukan sampai sebegitu lamanya, kemudian beliau bilang, ya, ini adalah kesempatan saya untuk berdekatan dengan Rob saya, ya. Kalau di kesempatan lain mungkin saya tidak punya kesempatan seperti ini. Subhanallah, ini adalah pelaksanaan dari Goa Keajaiban, Bapak Ibu. Saya saat itu tertancap betul di dalam diri saya, apalagi sebelum-sebelumnya ceramah-ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur itu, ya, beliau ketika memiliki banyak sekali masalah, lalu kemudian oleh gurunya itu hanya dibekali 2 korek, ya, nggak paham awalnya, ya, tapi kemudian ternyata korek ini adalah untuk mengganjel mata, Bapak Ibu, ya, untuk mengganjel mata supaya tidak tertidur selama 1 malam. Dan ternyata itulah Goa Keajaiban, ya, Goa Keajaiban yang akan membantu semua masalah-masalah kita. Nah, saya menciptakan 2 kisah. Kisah yang pertama adalah kisah tentang Abah Hasan. Abah Hasan ini adalah bapak mertua dari kakak saya yang pertama. Beliau ingatannya sudah pendek, Bapak Ibu, ya, sudah pikun gitu. Kemudian ketika saya datang ke rumah beliau, ditanya, ini siapa? Nasrullah. Dari mana? Depok. Duduk deh, gitu ya. 15 menit lagi dia nanya, gitu. Ini siapa? Nasrullah. Dari mana? Depok. Ya, makan dah, gitu. Kemudian 15 menit lagi dia tanya, ini siapa? Nasrullah. Saya bilang, dari mana? Depok, gitu ya. Ya, ingatannya yang sudah sedikit banyak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ingatannya yang tinggal singkat seperti itu, suatu ketika Abah Hasan ini keluar dari rumah. Pas keluar dari rumah, lupa rumahnya di mana. Masya Allah, akhirnya hilang ini kakek, ya. Abah Hasan ini hilang, ya. Hari pertama dicari nggak ketemu, hari kedua dicari nggak ketemu, hari ketiga dicari nggak ketemu, hari keempat dicari nggak ketemu. Itu udah melibatkan masyarakat sekitar, udah melibatkan tukang ojek, dipasang tanda gitu, ya. Orang hilang, udah lapor juga ke polisi, nggak ketemu juga sampai hari kelima, Bapak Ibu. Nah, di hari kelima, ya, waktu itu kurang lebihnya agak-agak malam maghrib begitu, ya, ada yang tersadar. Kayaknya ada yang tidak tepat dalam cara kita mencari. Memang orang tua kita penting, tapi ternyata Ramadan kita ini tidak berjalan dengan baik. Waktu itu kejadiannya Ramadan, dan pas mereka rapat seperti itu adalah malam 23, ya, malam 23 Ramadan. Akhirnya mereka mengatakan begini, hari ini kita nggak ada yang mencari, ya, hari ini kita nggak ada yang mencari, kita fokus saja ibadah, ya, kita fokus saja dekati Allah, kita fokus saja, ya, tilawah Al-Quran, ya, sholat malam, ya, terus kemudian nggak boleh ada sedetik pun kita luput dari berzikir, ya. Gimana? Sepakat? Sepakat. Akhirnya rapat keluarga itu menentukan bahwa besok harinya, di hari ke-6, tidak boleh ada yang mencari, tapi fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 1 harian. Nah, akhirnya rapat selesai, bubar, ya, semuanya udah tenang, merasa dapat gitu, ya, jawaban, ya, bahwa mereka harus melakukan itu, tapi itulah Allah Subhanahu wa taala. Belum dikerjakan, ya, belum dikerjakan, Allah Subhanahu wa taala sudah mengembalikan sang orang tua, ya. Jam 11 malam ada ketukan pintu, pas dibuka ternyata adalah tetangganya, dan di belakangnya ada Abah Hasan yang beliau tuh tertunduk lesu karena berapa hari nggak makan, ya. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, ya. Alhamdulillah waktu itu sembuh. Sekarang Abah Hasan sudah almarhum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka punya masalah, mereka menghadapi hal yang sangat-sangat tidak sederhana, tidak mudah. Tapi mereka sibuk, gitu, ya, berada di luar goa, Bapak Ibu. Tapi kemudian mereka tersadar, mereka masuk ke dalam goa seluruhnya, ya, mereka masuk ke dalam goa dan berzikir kepada Allah, ya. Kemudian fokus saja dengan apa yang mereka, ya. Jadi seperti yang tadi 7 prinsip goa itu,
fokus saja, ya, tidak usah berharap akan terjadi keajaiban, dan keajaibannya terjadi. Ketika ditanya, itu si kakek, ya, si Abah Hasan ini ketemunya di mana? Ternyata di sebuah pasar yang hampir setiap hari mereka mencarinya di situ, tapi nggak ketemu, gitu ya. Allah yang menutupnya dan Allah juga yang membukanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebagian di antara Anda ada yang memiliki masalah-masalah yang berat dalam kehidupan Anda. Maka bukan berarti Allah nggak sayang, malah Allah bisa jadi sayang pada Anda semua. Ketika Anda mendengarkan audio ini, bisa jadi ini adalah caranya Allah untuk memaksa Anda untuk masuk ke dalam goanya, untuk masuk ke dalam goa keajaibannya. Maka ikuti saja kemauan Allah Subhanahu wa taala. Duduk diam, menyepi, terasing, ya, lupakan sejenak semuanya, ya, dan fokus kepada Allah, muliakan dan bahagiakan Allah. Maka sebentar lagi keajaiban pun akan datang kepada Anda, sebagaimana Abah Hasan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga mereka, ya. Dan sekarang almarhum Abah Hasan alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan yang baik, semua keluarganya mengetahui, ya, dan melihat dan menguburkannya dengan baik, ya. Nah, Bapak Ibu, kisah yang kedua saya ingin cerita tentang, katakanlah kisah ini, ya, namanya Dani. Dani ini punya utang 400 juta, ya. Punya utang 400 juta, punya amanah 400 juta. Waktu itu berada dalam sebuah kerjasama bisnis, tapi karena sudah terlalu lama, ya, akhirnya masalah ini yang tadinya perdata menjadi pidana, ya. Kemudian ditetapkan satu tanggal, hari H. Kalau tidak ada uangnya juga, ya, 400 juta itu, maka si Dani itu harus masuk ke sel, ya. Nah, waktu itu ada waktu 3 bulan untuk menyelesaikan sampai hari H. Dan akhirnya Dani melakukan semua aktivitas-aktivitas yang bisa membuat dana itu bisa terkumpul. Tapi, ya, akhirnya karena memang bisnisnya masih sedang berada dalam ujian, akhirnya sudah bersepakat dengan istrinya untuk menjual rumah yang dia tempati. Ya sudah, ya, akhirnya mereka bersepakat untuk jual rumah dan kemudian membeli rumah yang mungkin lebih kecil dari yang sekarang ditempati. Ya, saat itu terjadi deal, ya, deal dengan seorang yang akan membeli rumah tersebut, dan akhirnya sudah siap masuk ke notaris, tapi ternyata qadarullah, ya, Allah tidak mengizinkan proses penjualan rumah tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si Dani tidak berhasil untuk mendapatkan dana pengembalian. Waktu itu, ya, Ramadan, dan ketetapan hari hanya itu adalah beberapa hari setelah Lebaran. Dan akhirnya Dani masuk ke dalam goa keajaiban, yaitu Ramadan. Dan akhirnya dia fokus saja di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dia fokus tidak keluar dari masjid. Dia fokus beribadah, beritikaf, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap si Dani membaca Al-Quran, di setiap hurufnya dia titipkan, ya, bayangan, imajinasi 400 juta itu ke dalam setiap huruf yang dia baca. Apakah bisa selesai? Tidak ternyata, ya. Sampai H-2. Dani harus menghadapi proses pengadilan. Uangnya belum terkumpul juga. Dan akhirnya Dani sudah pasrah. Dia sudah siap untuk dipenjara. Dia sudah siap menerima segala resikonya. Dan tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seseorang yang ingin membeli, ya, asetnya Dani yang lain. Jadi Dani memiliki beberapa aset, ya, yang mau dijual malah nggak laku, yang dia pikir nggak mungkin kejual dalam waktu cepat, hari itu laku kalau nggak salah 500 juta, ya. H-2. Lalu kemudian akhirnya H-1 dananya ditransfer, dan di hari H selesailah seluruhnya, bahkan masih ada sisa 100 juta. Subhanallah. Mari kita lihat prosesnya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menyiapkan dananya.
Tapi Allah ingin melihat kesungguhan Dani dalam mendekati goanya, mendekati goa keajaiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk Dani. Dan akhirnya alhamdulillah masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin kisah-kisah seperti ini bertebaran banyak sekali ya dalam sejarah umat Islam. Dan sekarang giliran Anda untuk juga memberikan kisahnya, memberikan testimoninya. Masuklah ke dalam goa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rahmatnya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Masuklah ke dalam goa, lalu kemudian nanti Allah akan mencurahkan sebagian rahmatnya dan menyediakan penyelesaian atas urusan mereka. Masya Allah Bapak Ibu, saya doakan di Multazam ini, saya doakan benar-benar Anda semua akan mendapatkan rahmat, berkah, cinta, kemuliaan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui materi goa keajaiban ini. Secara tulus dalam hati saya yang paling dalam, saya mendoakan Anda agar menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sekarang Anda berada dalam kondisi yang tidak beruntung, kondisi yang memiliki berbagai macam amanah, berbagai macam masalah, berbagai macam hal yang harus Anda selesaikan, itu hanyalah semata-mata kalaulah Anda ditakdirkan Allah untuk mendengarkan materi goa keajaiban ini, itu adalah cara Allah untuk menarik Anda masuk ke dalam goanya, cara Allah untuk memasukkan Anda ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana caranya Allah untuk memasukkan Nabi Yunus ke dalam ikan, dan kemudian akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan, kemuliaan, kejayaan kepada Nabi Yunus bin Matta. Begitu juga Anda semua insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rahmat yang tinggi untuk Anda semua. Selamat meraih keajaiban Bapak Ibu, dan mudah-mudahan goa-goa Anda yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah persiapkan untuk Anda menjadi goa yang indah untuk Anda ceritakan dan berikan testimoninya, motivasinya kepada orang lain, agar semakin banyak orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saya doakan agar Anda semua sekali lagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujib da'watil muttarrin rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatika man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.